jadi? Dari. Ya, kita mulai. Silakan dibuka mic-nya semua. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, silakan Pak Guru. Ya, sebelum kita mulai, izinkan Bapak mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Sehat ya. Mudah-mudahan tak ada yang sakit. Kemarin kita juga sudah belajar itu bagaimana caranya mencegah yang namanya corona ya. Iya, Pak. Nah, sebelum kita mulai, Pak Guru mau seseorang memimpin doa dulu. Tusri mimpin doanya Tusri ya. Ya Tusri ya. Silakan Tusri. Sebelum kita memulai doa, belajar. Ya. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih untuk Sri ya. Ya, Pak. Ya. Kita salam sudah, berdoa juga sudah. Tadi semuanya katanya kabarnya baik. Kita sudah menjaga protokol kesehatan juga ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Dan tetap bisa mengikuti pembelajaran kita walaupun lewat online ya. Tadi juga Pak Guru sudah mengabsen kalian. Pak Guru juga sudah bagikan link absen kemarin ya di grup. Nanti kita cek lagi. Ada link absennya. Sudah banyak yang sudah bisa masuk sekarang, berbeda dengan kemarin. Mudah-mudahan kita selanjutnya bisa melakukan hal ini yang sama ya melalui Zoom meeting supaya kita bisa lebih membahas apa yang kalian tidak mengerti, apa yang Guru perlu sampaikan. Baiklah. Sebelum kita mulai, Bapak ingatkan selalu kalian menjaga yang namanya 3M kemarin. Apa itu 3M kemarin? Cuci tangan dengan Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan ya. Cuci tangan. Iya, itu untuk mencegah kalian dari terinfeksi virus corona. Ya, selanjutnya kita mulai saja. Pak Guru akan share screen untuk PowerPoint-nya ya. Ditunggu sebentar. Coba dicek tadi. Udah. Apa sudah terlihat ya? Ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke.
Jadi untuk kali ini kita akan belajar tentang tema 1, untuk tema 2 pembelajaran pertama ya. Itu di kelas 6 kita di tema 1 itu selamatkan makhluk hidup. Untuk tema 2-nya adalah hewan sahabatku. Dan pembelajaran pertama. Pak Guru juga sudah mengabsen kalian tadi. Nanti Pak Guru cek lagi siapa yang baru masuk ke link absennya ya. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita menyaksikan lagu nasional. Okay? Lagu Garuda Pancasila semuanya bisa ya? Cara praktik. Pancasila semuanya ikut nyanyi. Akulah penuh patriot Sedia berkorban untuk Pancasila Ayo maju, ayo maju. Nanti ada tulisan baru kita nyanyi lagi. Garuda Pancasila akulah Pancasila dasar negara. Ayo maju. Lagi lihat nanti lagu Garuda Pancasila. Nanti ingat lagu nasional. Lagu Garuda Pancasila kita ke silakan. Tadi siapa yang memimpin Komantri? Tadi siapa ya? Dr. Sri ya? Dr. Sri, silakan dipimpin temannya Dr. Sri. Ada? Bu PPK religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, sekali lagi, Dr. Sri. Bu PPK religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, terima kasih Dr. Sri ya. Berikan. Nah, sekarang ini Bapak ingatkan kembali
untuk selalu yang namanya membaca dan menulis. Oke, kalian dapat waktu, kebiasaan membaca dan menulis itu sangat penting ya. Jadi Bapak ingatkan selalu kalian membaca walaupun kalian belajar di rumah. Buku apapun yang ada di rumah itu adalah sumber dari ilmu ya. Semakin sering kalian membaca, semakin banyak ilmu pengetahuan yang kalian dapatkan. Selain dari buku juga kalian bisa membaca dari internet. Sekarang kan zamannya HP itu, ya. Kalian bisa cari di Google, bisa membaca di e-book. Itu semuanya bertujuan untuk menambah wawasan kita. Nah, kalau Pak Guru tanya, ada yang masih ingat pernah membaca buku apa begitu di sini? Buaya, Pak. Ya? Enggak. Siapa yang mau menjawab? Sebutkan namanya. Apa ya? Nanti misalnya jenis buku itu banyak ya, ada yang buku cerita, ada yang buku komik, ada yang majalah. Kalau misalnya mencari hobi-hobi biasanya di majalah ya. Ada majalah tentang motor misalnya, ada majalah tentang olahraga, itu banyak ya. Jadi kalian bisa pilih membaca buku sesuai dengan hobi kalian atau hobi kalian ya. Jadi perbanyak lagi membaca buku. Ya. Kita lanjutkan. Pak. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita identifikasi dulu gambar ini ya. Bisa terlihat jelas tulisannya? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Bang. Iya. Lagi mau coba antar kalau misalnya biar kita bisa lihat. Ini nih. Nah, di sana ada pertanyaan. Yang pertama, tahukah kalian apa saja nama hewan yang ada di gambar? Ayo, di gambar itu ada hewan apa saja sih? Kambing, Ayam, ada sapi. sapi juga. Ya. Ada kambing, ada ayam, ada sapi ya. Ayam. Ya, bagaimana sih cara hewan tersebut berkembang biak? Tahu nggak? Kambing, ayam, sapi. Kambing Ya, beranak. yang mau menjawab sebutkan nama. Siapa mau menjawab? Tutsri ya. Tutsri apa Tutsri? Kalau ayam apa Tutsri? Ayam bertelur. Pintar, bertelur. Kalau kambing? Beranak. Beranak. Kalau sapi? Beranak. Beranak. Iya, benar sekali Komang. Tutsri ya. Tutsri tadi bilang ayam bertelur, sapi beranak, kambing juga beranak. Ah, benar ya. Terima kasih Tutsri ya. Kemudian yang ketiga, apa yang kalian bisa hubungkan antara gambar dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan? Apa ayo? Itu ada gambar orang memberi makan kambing, ada yang memelihara ayam, ada yang memelihara sapi. Kira-kira untuk apa sih mereka itu dipelihara? Supaya bisa dijual. Ya, Pak. Supaya bisa di... Ya, Pak. Berapa? Ya, Pak. Ya, Komantri coba. Kelompok Komantri. Untuk memenuhi kehidupan kita. Memenuhi kehidupan kita berarti untuk konsumsi ya. Daging Ya, sapi Pak. bisa dimakan, kemudian daging kambing bisa dimakan. Kalau untuk ekonominya apa? Bisa dijual, saya Pak. Iya itu, Dora bilang tadi bisa dijual. Yang dijual itu daging kambing, daging sapi atau telur ayam ya. Ya, itu hubungannya dengan ekonomi berarti bisa diperjualbelikan nanti dagingnya ataupun telurnya. Ya. Nah, sekarang karena kalian sudah identifikasi tadi katanya
perkembangannya apa, bisa diperjualbelikan. Jadi setelah kita belajar, itu yang kita pelajari nanti adalah teks. Nah, teks dari pengamatan tentang hewan itu juga termasuk teks hasil laporan pengamatan ya. Kita akan mencari ide pokoknya. Kemudian yang kedua itu tentang perkembangbiakan hewan. Ada yang namanya ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nanti kita pelajari juga. Kemudian kegiatan ekonomi, kita akan membahas ekonomi yang ada di kawasan ASEAN. Ya. ASEAN ini itu Asia Tenggara, kawasan di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara itu apa saja sih kegiatan ekonominya? Ya, untuk deskripsi singkatnya yang akan kita pelajari. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama itu siswa nanti akan bisa menemukan ide pokok dari suatu paragraf. Dan yang kedua itu siswa mampu menentukan kesimpulan dari teks ya. Teks hasil pengamatan. Yang ketiga, kita akan mengkategorikan, siswa dapat mengkategorikan hewan berdasarkan perkembangbiakannya secara ovipar, vivipar maupun ovovivipar. Kemudian ada juga menemukan jenis-jenis kegiatan ekonomi negara ASEAN. Dan terakhir, menentukan perbedaan kegiatan ekonomi dari dua negara di ASEAN. Ya. Itu tujuan kita belajar hari ini. Kemudian yang pertama kita masuk langsung ke ide pokok. Ide pokok adalah ide. Bapak minta tolong ke Gung De Gustriana ya. Coba dibaca dulu Gung De. Ide pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Setiap paragraf hanya memiliki satu pokok. Pokok ini kalian bisa dapatkan di dalam kalimat utama suatu paragraf. Iya, terima kasih. Gung Gustriana ya. Ya. Itu dia ide pokok. Ide pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama. Ini juga ada teks jenis-jenis rumput. Coba Pak Guru minta tolong sama Turah, coba Turah baca Turah. Rumput adalah tumbuhan monokoil yang hidup di berbagai lingkungan. Rumput mempunyai daun berbentuk sempit meruncing yang tumbuh dari dasar batang. Rumput berasal dari keluarga Poaceae yang beberapa contoh rumput yang biasa ditanam di Indonesia antara lain rumput Manila, rumput teki, rumput kucai, rumput Jepang, rumput gajah mini, rumput Peking, dan rumput ilalang. Iya, itu dia jenis-jenis rumput. Dari sini kita akan menemukan ide pokoknya ya. Jadi di ide pokok itu bisa kita cari dari menemukan kalimat utama ya sesuai dengan cara tadi. Jadi kita mencari kalimat utamanya dulu. Tadi setelah Turah membaca tentang jenis-jenis rumput, itu kalimat utamanya ada di depan ya. Jadi kalimat utamanya adalah rumput, tumbuhan monokotil yang hidup di berbagai lingkungan. Dan ide pokoknya itu dicari dari inti dari kalimat utama. Pokoknya jadinya rumput merupakan tumbuhan monokotil. Ya, cari aja intinya dari kalimat utamanya. Seperti yang Pak Guru pernah jelaskan di pertemuan pertama. Ya. Jadi rumput adalah tumbuhan monokotil. Itu ide pokoknya. Nah, sekarang kita menentukan kesimpulan dari teks laporan pengamatan. Coba siapa lagi ini yang ada di Baca teks utama paragraf. Sinta, coba Sinta Ayu. Baca Sinta. Langkah-langkah membuat kesimpulan yaitu
Langkah-langkah membuat kesimpulan yaitu membaca teks bacaan dengan teliti, menentukan kalimat teks paragraf, menentukan ide pokok paragraf, menyusun ide pokok dengan informasi penting kalimat. Merangkai kesimpulan paragraf menjadi kesimpulan teks bacaan. Itu dia menyimpulkan paragraf ya. Jadi cara menyimpulkan itu baca dulu dengan teliti, kemudian menentukan kalimat utamanya ya. Baru nanti ide pokok itu dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan. Itu caranya membuat kesimpulan ya. Nah, kalau dilihat dari teks yang tadi, kita kembali dulu ke teks yang tadi. Di sana ada ide pokok rumput merupakan tumbuhan monokotil. Nah, untuk mencari kesimpulan, sekarang cari saja satu informasi penting. Nanti kita gabungkan ide pokok dengan satu informasi penting, itu menjadi kesimpulan ya. Siapa bisa mencari informasi pentingnya satu di teks ini? Yang menurut kalian penting? Komantri? Ya, Komantri? Rumput berasal dari keluarga Poaceae. Ya, rumput berasal dari keluarga Poaceae. Jadi kalau kalian buat kesimpulan, cukup satu ide pokok, itu adalah rumput merupakan tumbuhan monokotil. Kemudian satu informasi penting, rumput berasal dari keluarga Poaceae. Itu sudah menjadi kesimpulan ya. Bisa buat kesimpulan dari teks? Bisa. Bisa ya, gampang ya. Cari satu ide pokok, cari satu informasi penting. Jadi ya. Kalau sudah, kita akan lebih banyak membahas tentang ini. Ovipar, vivipar, dan otovivipar. Sebelum kita mulai, kita tonton video dulu ya. Bisa terlihat videonya? Bisa terlihat videonya, Nana? Tidak, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Enggak, Pak. Sudah. Saya enggak ada. Kembangbiakan Pak. dapat dilakukan dengan Enggak ada. Saya juga, Pak. Terlihat? Enggak ada video. ada video, Enggak ada videonya, Pak. Enggak ada. Cuma videonya, Pak. generatif hewan aja, Pak. Bentar ya, sebentar. Membiarkan dengan cara berpeluh. jadi lewat ini aja. Ya, sebentar ya. Pak Guru share screen untuk yang Ya, Pak. yang adalah Ya, Pak. dari Guru. Ya, Pak. Sekarang bisa terlihat? Udah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Ya. Saya belum, Pak. Udah, Pak. Nah, sekarang mikrofonnya di nonaktifkan dulu. Kita menonton sama-sama ya, biar jelas. Ya, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Dimatikan
matikan dulu mikrofonnya. Siap? Simak penjelasan yang baik-baik ya. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Tahukah kalian bagaimana cara hewan berkembang biak? Perkembangbiakan pada hewan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses peleburan sel kelamin jantan atau sel sperma dengan sel kelamin betina atau sel telur. Nah, anak-anak, perkembangbiakan generatif pada hewan dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu ovipar atau ovipar atau melahirkan, dan ovovivipar atau bertelur sekaligus melahirkan. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut juga dengan ovipar. Hewan-hewan bertelur itu memiliki beberapa ciri, di antaranya tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, dan mengerami telurnya. Anak-anak, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur yaitu unggas, reptilia, serangga, dan amfibi. Jenis perkembangbiakan generatif hewan yang kedua yaitu melahirkan atau disebut juga dengan ovipar. Yaitu memiliki daun telinga, tubuh ditutupi rambut, dan memiliki kelenjar susu. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan yaitu hewan mamalia seperti kambing, lumba-lumba, anjing, gajah, kuda, dan yang lain. Jenis yang ketiga yaitu bertelur sekaligus melahirkan atau disebut juga dengan ovipar. Hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Adapun contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan, di antaranya platypus, ular boa, kuda laut, ikan pari, dan ikan hiu. Gimana anak-anak? Dapat materi yang kita pelajari hari ini? Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Jenis-jenis perkembangbiakan ya. Ada ovipar, ada vivipar, Ya, Pak. Sekarang Pak Guru share lagi untuk di PowerPoint ya. Sudah bisa terlihat ya? Jadi tadi ada 3 jenis perkembangbiakan, ada ovipar, ada vivipar, dan ovovivipar. Seperti pada video ya. Vivipar. Ya. Sekarang tolong dibantu Ketut Ayu. Ketut Ayu silakan dibaca dulu itu ovipar dan ovovivipar. Kalian
Ingat yang lainnya dengarkan ya. Ovipar terbiakan dengan cara bertelur, yaitu embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur. Ya, terus vivipar? Vivipar berkembang biak dengan cara melahirkan, yaitu embrio tumbuh di dalam tubuh rahim induknya. Ya. Ovovivipar berkembang biakan. Ovovivipar merupakan kombinasi dari ovipar atau vivipar, telur di dalam tubuh induk setelah menetas baru dikeluarkan. Iya, terima kasih Ketut Ayu ya. Jadi itu dia ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Jadi dalam arti gampangnya ovipar itu bertelur, vivipar itu beranak, ovovivipar itu bertelur dan beranak. Ya. Kemudian ada juga Memiliki berapa ciri-ciri? ciri-cirinya sekarang. Nah, tadi ovipar, vivipar, dan ovovivipar itu termasuk perkembangbiakan generatif kan ya, perkembangbiakan yang diawali dari pembuahan atau pertemuan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina ya. Nah, ciri-cirinya ternyata ovipar, vivipar, dan ovovivipar itu punya ciri-ciri masing-masing. Siapa mau membaca dulu? Cuman dia coba dibaca aja. Ovipar, hewan-hewan bertelur memiliki berapa ciri-ciri antara tidak daun, telinga, dan mengerami telurnya, contoh ikan, reptilia, dan kata. Ya. Lebih kelas sedikit dia. Vivipar, hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri-ciri, memiliki daun, telinga, dan tubuh ditutupi rambut, contoh sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landa. Ovovivipar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan ovovivipar, hewan ini memiliki ciri-ciri khusus, contoh ikan hiu, petrius, ular bawah, iguana, kuda laut. Kuda laut. Jadi ovipar itu cirinya yang penting sekali itu adalah tidak memiliki daun telinga ya untuk ovipar yang bertelur. Ya, dia terima kasih dia ya sudah membaca. Dia tidak punya daun telinga, contohnya ayam. Pernah lihat ayam punya telinga enggak? Enggak ya. Bebek juga, bebek enggak punya daun kuping dia. Ya. Jadi ciri-ciri kalau yang bertelur itu tidak punya kuping atau daun telinga ya. Contohnya burung, ikan, reptil, katak juga. Itu yang bertelur. Untuk yang vivipar itu ciri-cirinya mempunyai daun telinga atau kuping ya. Contohnya anjing, kucing, kambing. Nah, ternyata lumba-lumba di sini juga termasuk yang beranak. Lumba-lumba termasuk hewan laut yang berenang ya, tapi beranak dia. Karena lumba-lumba bernapas dengan paru-paru. Ciri yang lain, hewan yang beranak atau vivipar itu juga bernapas dengan paru-paru ya. Jadi lumba-lumba itu punya lubang hidung ya. Lubang hidungnya ada di punggungnya, ya. Makanya beberapa menit lumba-lumba harus ke permukaan untuk mengambil udara. Jadi lubang hidungnya bisa bertahan beberapa menit jadi air ya. Itu termasuk hewan yang beranak. Kambing, kucing, lumba-lumba, landak, dan termasuk juga manusia. Kita punya daun telinga ya. Ciri-cirinya. Kemudian kalau ovovivipar ini agak unik ya, karena bertelur. Jadi di dalam perut itu dia bertelur, tapi sudah menetas di dalam perut. Jadi contohnya ikan hiu, platypus itu dia
Ovovivipa. Ya. Ada pertanyaan dulu tentang perkembangbiakan itu 3 itu? Tidak, Pak. Tidak, jelas semua ya? Ya, Sudah, Pak. Pak. Kita lanjutkan ke manfaatnya sekarang. Nah, manfaat perkembangbiakan generatif hewan. Untuk manfaatnya itu tergantung dengan bagaimana caranya dia berkembang biak ya. Misalkan telur ayam. Jadi ayam itu bertelur. Manfaatnya bagi kita berarti telurnya bisa dipakai untuk bahan makanan atau bisa dijual ya. Itu contohnya manfaat hewan generatif. Nah, misalkan juga yang beranak itu dagingnya bisa kita gunakan untuk bahan makanan. Ya, contohnya itu daging sapi. Nah, kalau Pak Guru tanya, yang kita bisa makan telurnya apa saja sih? Hewan apa saja? Siapa bisa menjawab? Saya, Pak. Saya, Pak. Berapa? 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 Tura ya, Tura. Bebek. Bebek, lagi apa? Ayam. Ayam. Iya, pintar Tura. Ada bebek, Sama ada ayam. Ada lagi? burung puyuh. Burung puyuh, pintar. Burung puyuh ya. Ada bebek, ada ayam, ada burung puyuh. Telur ikan juga. Telur ikan, misalnya telur ikan salmon itu bisa dimakan ya. Ya, telur ikan. Berarti kalian sudah tahu ya apa saja hewan yang bisa dimanfaatkan telurnya. Nah, sekarang kalau dagingnya, kalau bisa dimakan dagingnya apa saja? Saya, Pak. Berapa? Berapa? Daging sapi. Karina, coba Karina. Daging sapi, daging Sapi. kambing. Daging kambing. Ya, saya. Pintar Karina ya, daging sapi, daging kambing. Dan itu banyak juga ya, ada daging Ayam, Pak. ikan, ada daging ayam. Ada daging apa lagi? Ikan bisa juga. Ikan, apalagi banyak sekali jenis ikan yang bisa dimakan. Oke. Silakan mencari manfaatnya. Ada pertanyaan dulu tentang manfaat dari hewan secara generatif? Sapi. Nah, Tidak ada. Kita lanjutkan ke kegiatan ekonomi kawasan ASEAN. Ya. Sebelum lanjut, kita tonton video dulu lagi ya. Udah ada yang tadi kemarin kita baca. Silakan audionya di mute dulu. Oke, Pak. Tutup dulu mikrofonnya, nggih. Udah, Pak. Udah, Pak. Cuma 20 orang. Lihat kau kan. Ya, Pak Guru mau share screen. Yang pertama adalah Indonesia. Negara kita memiliki sumber daya alam. Yang pertama adalah Indonesia. Negara kita memiliki sumber daya alam yang sangat beraneka ragam. Mayoritas penduduk kita bergerak di bidang pertanian, perikanan, dan pertambangan. Komoditas utama pertanian antara lain padi, kelapa sawit, tebu, kopi, kakao, teh, karet, dan tembakau. Silakan kalau mau mencatat, kalian catat saja kegiatan ekonomi di negara maksudnya Indonesia, pertanian, perikanan, tambang gitu ya. Silakan dicatat hal-hal pentingnya yang ada di
Negara kedua adalah Brunei Darussalam. Negara ini sangat terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Sehingga pendapatan per kapita tinggi karena gas alamnya. Negara ketiga adalah Singapura. Singapura adalah negara ASEAN yang paling maju di antara negara lain. Kegiatan perekonomiannya bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Negara keempat adalah Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan kegiatan ekonomi yang mengalami pertumbuhan paling cepat. Negara kelima yaitu Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Hasil utama pertanian mereka adalah padi. Negara ini adalah salah satu penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Negara keenam adalah Thailand. Thailand disebut juga sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan padi adalah hasil pertanian terbesar. Kegiatan ekonomi lainnya adalah perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri. Sektor pariwisata juga menjadi penghasilan utama bagi penduduk Thailand. Negara ketujuh adalah Laos. Negara Laos bertetangga dengan Kamboja dan dialiri oleh Sungai Mekong, sehingga pertanian adalah penghasilan terbesar di negara ini. Kawasan hutan yang luas dan lebat membuat hasil hutan menjadi salah satu bahan baku industri untuk pemotongan kayu. Laos juga mengembangkan sektor perdagangan, yaitu untuk hasil pertanian, hasil hutan, dan hasil tambang berupa timah. Negara kedelapan adalah Kamboja. Kamboja dialiri oleh Sungai Mekong sama dengan Laos. Ya, mata pencaharian terbesar penduduk Kamboja adalah sektor pertanian. Hasil pertanian terbesar adalah padi dan ditambah dengan karet. Negara ke-9 adalah Vietnam. Pencaharian utama penduduk Vietnam adalah pertanian, menghasilkan padi, perkebunan, menghasilkan karet dan kopi, hasil hutan, kayu jati, hasil tambang, minyak bumi, dan biji besi. Namun saat ini, Vietnam juga mengembangkan sektor pariwisata. Negara terakhir adalah Filipina. Mata pencaharian utama penduduk Filipina adalah pertanian dan perkebunan. Beberapa produk unggulan pertanian dapat diekspor, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Selain itu, mereka juga bekerja di bidang pertambangan dan perdagangan. Nah, anak-anak hebat, demikian tadi kegiatan perekonomian 10 negara-negara anggota ASEAN. Jadi itu tadi kegiatan ekonomi yang ada di negara-negara ASEAN. Okay. Oke, Pak. Balik ke PowerPoint-nya. Jadi di ASEAN itu tadi ada 10 negara ditambah 1 negara tambahan yang baru masuk ke ASEAN adalah Timor Leste. Jadi sekarang di ASEAN itu ada 11 Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina,
Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Oh, boleh bertanya. karena kita di daerah tropis, otomatis kegiatan ekonominya itu mirip-mirip antara perkebunan dan pertambangan, ya. Perkebunan, pertanian, pertambangan, dan peternakan itu mirip-mirip, karena kita di daerah tropis yang rata-rata itu pertaniannya subur, karena banyak mendapat cahaya matahari. Itu tadi ada banyak jenis kegiatan ekonomi karena kondisi geografis itu adalah pengaruh utama dari kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Makanya karena kondisi geografis kita ada di iklim tropis, kita banyak yang ekonominya ada di pertanian. Bisa terdengar, nih? Iya, Pak. Oke, Pak. Oke. Halo, semuanya bisa terdengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau membandingkan, ya. Jadi tadi dikatakan di Darussalam minyak bumi dan gas alam. Kemudian kalau kita Singapura itu pendapatan terbesarnya di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Perbedaannya, kalau Brunei itu yang di bahan tambang, kalau Singapura itu lebih ke nah, ada yang sudah mencatat ini bendera apa nih? Yang pertama itu adalah bendera Laos, ya. Siapa yang bisa menyebutkan perekonomian di Laos? Ada yang mencatat tadi? Pertanian. Pertanian, bentar. Pertanian, ya. Kamboja, menyalirin Sungai Mekong itu lebih ke pertanian dia. Kalau yang ini Kamboja juga Pertanian. Ya, mirip dengan Laos dan galeri Sungai Mekong. Kalau ini ada bintangnya yang pertama. Negara apa? Vietnam. Apa? Pertanian, perkebunan, pertambangan. Iya, pertanian, perkebunan, pertambangan. Ya, termasuk juga mereka sedang mengembangkan pariwisata, ya. Yang banyak ada patung nih di Vietnam. Yang terakhir, bendera apa ini? Myanmar. Ekonominya apa? Pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Iya, benar. Pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Mirip dengan kita, ya. Ya, pertanian, perkebunan, peternakan, dan pertambangan. Sampai kita ada pertanyaan dulu. Kita bisa, ya, kalau ditanya nanti apa sih perekonomian di Indonesia, begitu misalnya. Saya makanya rata-rata itu ada di perkebunan dan peternakan, ya, karena banyak yang mempunyai lahan yang subur. Saya sampai di sana ada pertanyaan dulu tentang perekonomian Indonesia? Tidak, Pak. Tidak.
Tidak, Pak Guru, sudah Kalau cukup. tidak, Tidak, sebelum Pak. kita ke LKPD, break dulu ya. Time. Nah, untuk breaknya masih ingat salam karakter tadi? Oke, salam karakter ya. Nah, sekarang kita breaknya itu mengucapkan salam karakter dulu. Ya. Silakan. Salam karakter. Silakan Ketuk Sri, dipimpin namanya Ketuk Sri. Biar semangat nih, biar nggak ngantuk. Kayaknya ada yang ngantuk-ngantuk tadi ya. Ini sudah agak siang soalnya ya. Atau Pak Guru yang pimpin ya? Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Hitungan ketiga kita lakukan salam karakter. Ya, Pak. 1, 2, 3. Salam karakter. Salam. Salam. Cerdas. Cerdas. Karakter. Karakter. Menyenangkan. Menyenangkan. Biasa, Luar biasa. Hebat. Ayo, kayaknya kurang semangat. Sekali lagi ya. Salam karakter. Salam. Cerdas. Menyenangkan. Menyenangkan. Hebat. Luar biasa hebat. Ya, terima kasih ya. Sudah bisa konsentrasi lagi semuanya ya. Ya. Nah, sekarang kita ke LKPD. Sekarang lihat LKPD kalian. LKPD. Yang sudah Pak Guru share di grup WhatsApp, sudah? Kalau sudah, kita akan membahas 3 hal di sana ya. Yang pertama itu menemukan ide pokok, kemudian yang kedua mengkategorikan hewan sesuai jenis perkembangbiakan generatif ya. Dan yang ketiga membandingkan kegiatan 2 negara di Asia. Tunggu sebentar, Pak Guru buka LKPD-nya dulu. Sekarang silakan ditutup dulu mikrofonnya ya semua. Ya, Pak. Di sini Pak Guru akan bagikan share screen dulu untuk LKPD-nya ya. Sudah bisa terlihat ya LKPD ya? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Nah, yang pertama itu LKPD Bahasa Indonesia. Di sana ada teks. Kemudian di bawahnya disuruh menentukan pokok pikiran atau ide pokoknya. Nah, untuk yang pertama siapa mau menyampaikan LKPD-nya? Silakan dibuka mikrofon untuk yang mau presentasi ya. Sebutkan nama dan silakan pecah hasil tugasnya. Ada yang mau? Ada yang mau ya? Kalau begitu,
Yang sudah mengumpulkan di WA Pak Guru silakan. Kemarin siapa itu? Turah coba dulu ya. Pak, saya nggak bisa buka LKPD. Nah, Pak, hasilnya saja Turah yang di buku tulis yang Turah buat. Dibacakan saja. Yang nomor berapa, Pak? Yang bahasa Indonesia. Oh, oke. Yang nomor 2. Saya nggak bisa buka, Pak. Puncak tertinggi pegunungan di daerah ini adalah Gunung Doi Intanon. Thailand memiliki beragam satwa seperti gajah, harimau tutul, siamang, dan ular. Jadi di sana teksnya gunung tertinggi. Gunung tertinggi Gunung Doi Inhanon. Ya, Gunung Doi Inhanon ya. Ya. Jadi pegunungan yang tertinggi di daerah itu adalah Gunung Doi Inhanon. Nah, berarti kalau kalian mencari ide pokok, itu cari saja dulu kalimat utama kan begitu, Turah ya. Ya, Berarti yang Turah bacakan tadi itulah informasi penting namanya. Ide pokoknya apa Turah? Yang pertama Turah. Jadi pokoknya wilayah Thailand dilewati serangkaian barisan pegunungan. Iya, pintar. Jadi kalau nanti disuruh buat kesimpulan, bagaimana Turah? Kesimpulannya? Wilayah Thailand memiliki enggak ada apa ya? Ya, udah benar. Thailand memiliki rangkaian barisan pegunungan. Ya, benar. Terus? Gunung tertinggi. Tadi yang Turah baca? Doi Inhanon. Ya. Gunung tertingginya adalah Doi Inhanon. Terus ada paragraf kedua, simpulannya ada? Thailand memiliki beragam satwa seperti gajah, harimau tutul, buaya, siamang, dan ular. Iya, pintar. Itu dia ya. Itu dia kesimpulan dari paragraf tersebut. Jadi wilayah Thailand dilewati serangkaian barisan pegunungan. Gunungan yang tertinggi adalah Gunung Doi Intanon. Dan wilayah Thailand juga mempunyai banyak jenis satwa seperti gajah, harimau tutul, buaya, siamang, dan ular. Itu berarti kesimpulan dari teks tersebut. Turah. Terima kasih ya Turah sudah menyampaikan hasilnya. Ada yang lainnya yang ingin menyampaikan hasilnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, LKPD-nya, selain Turah? Silakan sebutkan nama, kemudian sampaikan hasil yang kalian buat. Ada yang mau? Ya Pak, Menteri Pak. Sebutkan namanya. Ya, Komantri, silakan sampaikan. Yang nomor 2 Pak. Ya. Wilayah Thailand dilewati serangkaian barisan pegunungan. Paragraf pertamanya. Paragraf keduanya, Thailand memiliki daerah hutan berkayu keras, terutama di wilayah utara dan pesisir pantai. Ya, wilayah Thailand. Daerah hutan berkayu keras, terutama di wilayah utara dan pesisir pantai, begitu ya? Kalau kesimpulan bagaimana, Komantri? Kesimpulan dari kedua teks semuanya itu. Silakan diaktifkan dulu mikrofonnya.
Baca kesimpulannya, Mas Tri. Ya, cukup. Ya, sepertinya mikrofonnya ada bermasalah sedikit ya. Jadi untuk yang bahasa Indonesia, Pak Guru bantu ya untuk ide pokok dan kesimpulannya. Berarti tadi sudah benar yang dikatakan apa tadi ya? Turah ya, yang disampaikan Turah itu sudah benar. Yang ide pokok pertama itu wilayah Thailand dilewati serangkaian barisan pegunungan. Kemudian pegunungan yang tertinggi itu Gunung Topi Intanon. Kalau kita tambahkan ide pokok yang kedua, ada daerah barat Thailand yang berupa tanah genting kera ya. Kemudian tanah ini memiliki daerah berkayu keras di wilayah utara dan pesisir pantai. Itu boleh kita jadikan kesimpulannya. Atau juga kesimpulan yang kedua, dari daerah barat terdapat tanah genting kera dan Thailand juga memiliki beragam satwa seperti harimau tutul, buaya, siamang, dan ular. Itu juga boleh menjadi kesimpulannya. Poinnya adalah kesimpulan itu ada satu kalimat, ada satu ide pokok, ada satu kalimat penting. Itu sudah kita jadikan kesimpulan satu paragraf. Kalau ada 2 paragraf berarti ada 4 kalimat atau 3 kalimat yang bisa kalian buat dan menjadi kesimpulan ya. Sampai di sana ada pertanyaan dulu? Tidak, Pak. Kalau tidak, Pak. lanjutkan ke Tidak, Pak. ini Pak. Tidak, Pak. Nah, ya KPD IPA sekarang. Siapa mau menyampaikan hasilnya ya KPD IPA? Apel kayaknya di sana ya. Yang sabar saya mau, Pak. Yuk. Siapa mau menyampaikan? Saya, Pak. Suara, Pak. Saya, Pak. Betul Tri coba. Rizky, Pak. Tri. Saya, Pak. Hendri, Pak. Pak. Nama hewannya itu ayam, Pak Guru. Iya. Terus? Jenis perkembangbiakannya itu ovipar. Ya, pintar. Lagi satu. Hendri, Pak. Lagi satu. Saya, Pak. Suta, Pak. Sapi, Pak Guru. Nama hewannya. Tapi hewannya terus perkembangbiakannya Vivipar. pintar, vivipar. Ya, terima Iya, kasih. Pak. Hendri, ya. Pak. Siapa lagi? Indri. Siapa Indri? Nama hewannya kambing. Perkembangbiakannya vivipar. Kambing, Berapa? vivipar. Pintar. Lagi satu. Pak. Lagi satu Indri. Nama hewannya iguana. Iguana. Perkembangbiakannya ovipar. Koko vivipar. Pintar. Terima kasih Indri ya. Berapa? Siapa lagi? Berapa? Siapa lagi mau? Berapa? Saya, Pak. Suta, Pak. Berapa? Pak. Hello Ayu boleh. Hello Ayu. Ayam, Pak. Ya? Ayam, Ayam ya. Perkembangbiakannya apa? ovipar. Pintar. Lagi satu. Saya, Pak. Pak. Itu apa Gelo? Selain ayam? Trisna, Pak. Trisna, Pak. Kurang nanti dulu ya. Sudah yang bahasa Indonesia tadi udah bagus. Gantian dulu ya. Hello Ayu ada lagi satu. Trisna, Pak. Trisna. Andika, Pak. Andika. Ya, ya, terima kasih Hello tadi. Ada Andika coba Andika. Bebek, Pak. Bebek, perkembangbiakannya apa? Ovipar. Ovipar, bentar. Lagi satu. Saya, Pak. Suta, Pak.
Saya Pak, Trisna Pak. Trisna Pak. Kita Pak. Trisna Pak. Trisna Pak. Ya, Trisna Pak. tadi sudah banyak ya. Trisna Pak, Trisna. Dan perkembangbiakannya. Kita stop dulu sampai di sana. Sekarang kita cari yang manfaatnya dulu. Di sini ada pertanyaan, salah satunya itu sebutkan 3 contoh hewan dan manfaat bagi kehidupan kita. Siapa coba bisa? Pak Pandai. Pandai, Mang Pandai. Sri, Pak. Ya, Mang Sri. Pak. Sri. Pak. Ya, Pak. Mang Sri, Pak. Mang Pandai, Mang Pandai ada. Saya Pak. Sri, Pak. Saya Pak. Mang Sri, Pak. Ya, coba Mang Pandai dulu, kasih kesempatan Mang Pandai ya. Silakan Mang Pandai. Ayam. Ayam. Manfaatnya apa, Mang? Telurnya bisa dijual. Telurnya bisa dijual, pintar. Lagi satu. Kita Pak. Lagi, ayo. Pak. Lan, Pak. Babi, Pak. Babi. Babi, Mang Pandai. Apa manfaatnya Mang Pandai? Daging bisa dimakan. Daging bisa dimakan. Lagi satu, Mang. Tiga tadi. Pak. Sri, Pak. Saya Pak. Sri, Pak. Saya Pak. Apa Mang Pandai? Ya, Saya Pak. sapi. Saya Pak. Saya Sudah Pak. Pak. Sri, Pak. Ya, kasih kesempatan Mang Pandai dulu ya. Lagi satu apa, Mang? Ikan dia. Tadi ada ayam katanya, telurnya bisa dijual, kemudian babi dagingnya bisa dimakan ya. Ya, cukup Mang Pandai ya. Terima kasih Mang Pandai, sudah bagus. Lagi satu, siapa mau kasih manfaat? Sudah Pak. Pak. Saya Pak. Sudah Pak. Saya Pak. Bukan namanya, Saya bukan Pak. namanya. Sudah Pak. Sute, ya Sute. Silakan, Sute. Saya Pak. Sri, Pak. Ya Sute dulu kasih kesempatan. Pak. Apa Sute? Domba bulunya digunakan untuk jaket. Domba untuk jaket bulunya, pintar. Lagi satu. Sute ada. Kotoran sapi digunakan untuk menjadi pupuk organik. Kotoran sapi digunakan untuk pupuk organik. Bisa ya, pintar. Terima kasih ya. Untuk IPA-nya Bapak rasa kalian sudah bisa semua. Oke. Jadi yang perkembangbiakan sudah semua benar. Kemudian ada juga manfaatnya juga bisa. Sudah semua bisa ya. Contohnya tadi ada telur, ayam bisa dijual. Kemudian daging sapi atau daging babi bisa dijual atau dimakan. Ya. Dikonsumsi. Ada bulu domba bisa dipakai pakaian dan lain sebagainya. Nah, sekarang lanjut yang ke mata pelajaran IPS. Nah, itu langkahnya identifikasi kegiatan ekonomi masyarakat ASEAN. Nah, sekarang baru dilihat nama negara, kondisi geografis, dan kegiatan ekonominya. Nomor 1 siapa bisa kira-kira? Saya Pak. Karina coba. Nama negara Indonesia. Kondisi geografis terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Ya. Kegiatan ekonomi, perkebunan, pertanian, perikanan. Pintar sekali. Terima kasih Karina. Sudah tepat sekali. Itu untuk Indonesia ya. Sudah benar. Kemudian ada negara lain yang mau? Saya Pak. Namanya siapa? Sri Pak. Sri. Silakan. Nama negaranya itu Malaysia. Malaysia. Terus kondisi geografis? Kondisi geografisnya terdiri dari 2 wilayah daratan besar, Malaysia Barat dan Timur. Ya, terus? Kegiatan ekonominya itu pertanian dan perkebunan. Pertanian, perkebunan. Ya, bisa ya. Kondisi geografisnya mungkin bisa ditambah Sri untuk kondisi geografis berada dekat dengan daerah tropis ya. Daerah tropis bisa di sini. Ya sudah bagus Sri, terima kasih.
Lagi satu saja negaranya. Ada yang mau? Pak, Menteri Pak. Menteri, silakan Menteri. Nama negaranya Kamboja. Kamboja. Posisi geografisnya mempunyai area seluas 181.035 km kuadrat, berbatasan dengan Thailand di bagian barat dan utara, Laos di timur dan Vietnam di timur dan tenggara. Kegiatan ekonominya pertanian dan industri tekstil. Pertanian dan tekstil ya. Pertanian dan industri tekstil. Tadi negaranya apa, Menteri? Apa tadi negaranya, Menteri? Negaranya tadi apa, Menteri? Kamboja. Kamboja. Berarti ekonominya adalah industri tekstil dan pertanian, gitu ya. Ya, terima kasih Menteri. Nanti mungkin kondisi geografisnya ditambahkan yang berhubungan dengan kondisi ekonominya ya. Jadi Kamboja itu kondisi geografisnya terletak di daerah tropis dan dialiri oleh sungai Mekong, gitu bisa dipilih. Tapi sudah bagus Menteri. Terima kasih Menteri untuk jawabannya. Nah sekarang kalau membandingkan ini, ada masalah kalian membandingkan dua negara? Apa bisa membandingkan dua negara dulu? Sesuai dengan kegiatan ekonominya. Ada yang mau? Indonesia. Turah mungkin Turah. Turah mau jawab Turah. Ya. Silakan Turah. Bisa Pak. Yang lain mau menjawab? Nah, kalau enggak Pak Guru pandu ya. Misalkan negara pertama itu Singapura dan negara kedua itu Indonesia. Apa yang bisa menyebutkan kondisi geografis Singapura dan kegiatan ekonominya apa? Agung Gustriana mungkin bisa. Singapura itu kondisi geografisnya bagaimana? Ya? Tahu Pak? Pak Guru pandu kalau begitu ya. Misalnya Singapura itu kondisi geografisnya ada di daerah tropis. Kemudian negaranya juga tidak begitu luas ya. Jadi kegiatan ekonominya itu perindustrian, jasa, Perhubungan dan perbankan, perbankan. perbankan, perindustrian juga menjual jasa. Itu untuk Singapura ya. Kemudian kalau misalnya Indonesia kondisi geografisnya mempunyai lahan yang subur berada di daerah tropis. Di daerah tropis. Jadi kegiatan ekonominya adalah pertanian, Perkebunan dan perikanan. ya, pertanian, perkebunan, perikanan. Jadi kalau perbedaannya adalah kalau Singapura itu kegiatan ekonominya industri, perbankan dan jual jasa. Kalau Indonesia itu pertanian, perkebunan dan perikanan. iya, itu dia perbedaannya ya. Nanti bisa kalian perbaiki di LKPD kalian. Baru kalian dapat kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Ya. Sampai di sana. Tapi Bapak lihat tadi kalian untuk nama negara, kondisi geografis dan kegiatan ekonomi sudah sangat bagus ya pekerjaannya ya. Sudah bisa menentukan mana kondisi geografisnya, mana kegiatan ekonominya.
Dari sampai sana Bapak kira kalian sudah paham. Oke. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan dulu tentang negara ASEAN ini? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Cukup ya? Tidak, Pak. Ya. Tidak, Pak. Kalau Tidak, cukup, Pak. Pak. Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. ya. Kalau sudah cukup, kita lanjutkan refleksi dulu. Sampai tadi di negara ASEAN, apa saja sih yang kalian sukai dari pelajaran kita hari ini? Yang kalian paling sukai apa di pelajaran tadi? Kira-kira kegiatannya? Membiarkan hewan, berarti tentang ipar ya. Yang kalian sukai, nonton videonya mungkin. Nonton videonya suka ya? Bapak. Berarti banyakkan di sini yang suka pembelajaran IPA berarti ya. Banyak lihat gambar hewan. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, itu yang kalian sukai berarti. Terus kalau Pak Guru tanya apa saja sih yang kalian pelajari dari tadi ini? Kalau bahasa Indonesia tentang apa kalian pelajari? Menentukan ide pokok. Nah, menentukan ide pokok. Kalau yang IPA-nya apa kalian pelajari? Perkembangbiakan hewan. Ya. Kalau IPS-nya apa kalian pelajari tadi? Tentang negara yang termasuk ASEAN. Wilayah yang termasuk ASEAN, termasuk juga kegiatan ekonomi. Ya. Ya, itu yang kita pelajari tadi. Bahasa ada ide pokok, IPA ada perkembangbiakan hewan, dan IPS ada kegiatan ekonomi di ASEAN. Ya. Sampai di sana tidak ada pertanyaan lagi ya? Sudah pas? Tidak. Sudah. Tidak ada pertanyaan, Pak. Kita simpulkan materi kita hari ini. Silakan. Siapa yang belum dapat baca tadi? Karina deh. Karina tolong baca Karina. Ya. Ide pokok adalah teks utama dari sebuah paragraf pokok. Pikiran disebut juga pikiran utama. Gagasan utama, gagasan pokok atau ide pokok. Dua hewan perkembangbiakan untuk melestarikan jenisnya. Berikut cara perkembangbiakan hewan ovipar bertelur, vivipar melahirkan, dan ovovivipar bertelur dan beranak. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis di lingkungan sekitar. Masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki potensi ekonomi yang beragam sesuai dengan kondisi geografinya. Ya, itu dia. Ada ide pokok dan kegiatan ekonomi di Asia. Terima kasih Karina sudah mau membacakan kesimpulan kita hari ini. Evaluasi nanti Bapak Guru kirimkan di grup WhatsApp. Silakan kalian jawab di Google Form. Nah, kita kali ini kita menyanyi bersama lagu Bali ya. Putri Cenengan. Kita semua. Sekarang duduk yang rapi dulu. Kita sebelum bernyanyi sambil bertepuk tangan ya. Pak Guru pandu dalam hitungan ketiga. Jadi sama-sama. 1, 2, 3.
Putri. Ayu. Kurangan lu untuk semuanya. Itu tadi pembelajaran kita. Sekali lagi kalian ya. Lalu ya kalau sekarang masih PPKM ya. Tapi sekarang virusnya katanya bermutasi. Ini sangat apa namanya menulari. Jadi ada baiknya kalian tinggal di rumah sementara untuk menjaga kesehatan kalian, selalu memakai masker jika keluar ya, selalu menjaga kesehatan supaya kita semua tidak terinfeksi corona, karena semuanya tetap sehat. Okay. Untuk menutup pertemuan kali ini, silakan Sri, pimpin doa dulu tuh Sri, doa penutupnya tuh Sri. Silakan Sri. Karena pelajaran hari ini sudah selesai, mari kita akhiri dengan doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Jadi setelah doa itu demikian juga pembelajaran kita hari ini. Kita berjumpa ke pembelajaran selanjutnya. Pak Guru tutup dengan Paramasanti ya. Om Santi. Sampai jumpa semuanya ya. Silakan. Dapat. Silakan jaga kesehatan ya.